Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Antara Halaman. Tempat kita duduk pelan-pelan dan membiarkan pikiran berjalan tanpa terburu-buru. Kalau malam ini kamu sedang memikirkan masa depan, sedang cemas soal uang, atau diam-diam merasa belum cukup berhasil, mungkin obrolan kita kali ini akan terasa dekat. Malam ini kita akan membahas sebuah buku yang sederhana. Tidak tebal, tidak penuh rumus, tapi diam-diam mengguncang cara kita memandang hidup. Buku itu berjudul The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Bukan buku tentang cara cepat kaya, bukan juga buku strategi investasi teknis, tapi buku tentang bagaimana manusia berpikir dan merasa tentang uang. Dan seringkali masalah kita bukan pada jumlah uangnya, tapi pada cara kita memaknainya. Mari kita masuk pelan-pelan. Gambaran umum buku. The Psychology of Money adalah kumpulan esai. Isinya tidak menggurui, tidak memaksakan rumus sukses. Morgan Housel menulis seperti teman lama yang duduk di seberang meja kopi. Ia bercerita tentang orang-orang kaya, orang-orang bangkrut, tentang investor jenius, dan tentang mereka yang terlihat biasa saja, tapi hidupnya stabil dan damai. Yang menarik, buku ini tidak pernah mengatakan bahwa kesuksesan finansial hanya soal kecerdasan. Justru sebaliknya, Housel berulang kali menegaskan, mengelola uang bukan soal IQ. Ini soal perilaku, soal kebiasaan, soal emosi. Dan itu membuat buku ini terasa manusiawi. Karena kita semua punya emosi, kita semua pernah takut, pernah iri, pernah ingin terlihat berhasil. Dan uang seringkali menjadi cermin dari semua itu. Inti gagasan utama buku. Ada satu kalimat sederhana dari buku ini yang rasanya menampar pelan. Financial success is not a hard science, it's a soft skill. Kesuksesan finansial bukan ilmu pasti, ia adalah keterampilan yang lembut. Artinya, bukan yang paling pintar yang selalu menang. Tapi yang paling sabar, yang paling konsisten, yang paling mampu mengendalikan diri. Housel bercerita tentang dua orang, Ronald Read dan Richard Fuscon. Ronald Read adalah petugas kebersihan dan montir, hidupnya sederhana. Saat meninggal, ia meninggalkan kekayaan jutaan dolar karena rajin menabung dan berinvestasi perlahan. Richard Fuscone adalah eksekutif sukses lulusan Ivy League. Ia hidup mewah, tapi akhirnya bangkrut saat krisis. Kisah itu sederhana tapi dalam. Uang bukan soal siapa yang terlihat sukses hari ini, tapi siapa yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dan bertahan, itu soal mentalitas. Konsep penting dengan bahasa sederhana. Mari kita bahas beberapa konsep pentingnya, pelan-pelan saja. 1. Compounding. Keajaiban konsistensi. Housel menekankan kekuatan compounding, bunga berbunga. Pertumbuhan yang pelan, tapi terus-menerus. Ia mencontohkan investor legendaris seperti Warren Buffett. Banyak orang menganggap ia jenius luar biasa, tapi salah satu kunci terbesarnya adalah waktu. Buffett mulai berinvestasi dari sejak sangat muda, dan konsisten selama puluhan tahun. Bukan hanya kecerdasannya, tapi lamanya ia bertahan di permainan. Pelajaran yang terasa sunyi di sini adalah, kita sering ingin hasil cepat, padahal kekuatan sesungguhnya ada pada kesabaran yang panjang. Kadang yang membuat kita gagal bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak sabar. Diam sejenak, resapi itu. 2. Cukup itu penting. Dalam buku ini ada bagian yang menurutku paling manusiawi, tentang tahu kapan cukup. Banyak orang kaya jatuh bukan karena kurang uang, tapi karena tidak tahu berhenti. Tidak tahu kapan rasa ingin lebih berubah menjadi kerakusan. Tidak tahu kapan ambisi berubah menjadi resiko berlebihan. Housel mengingatkan bahwa mempertahankan apa yang sudah kita punya seringkali lebih penting daripada mengejar lebih banyak. Dan ini relevan sekali dengan kita yang sering overthinking. Kita membandingkan diri, melihat teman beli rumah, melihat orang lain liburan, melihat media sosial penuh pencapaian, lalu kita merasa tertinggal. Padahal mungkin kita sudah cukup, tapi kita lupa merasakannya. 3. Kekayaan versus terlihat kaya. Ada perbedaan antara rich dan wealth. Rich adalah terlihat kaya. Wealth adalah tidak terlihat, tapi nyata. Mobil mahal, pakaian bermerek, rumah besar, itu terlihat. Tapi investasi yang disimpan diam-diam, tabungan yang tidak dipamerkan, itu adalah kekayaan sesungguhnya. Housel menulis bahwa kekayaan adalah apa yang tidak kita lihat. Ia adalah hasil dari keputusan menunda kesenangan hari ini demi ketenangan besok.
Dan itu berat. Karena dunia kita dibangun di atas pamer, like, validasi, pengakuan. Sementara wealth seringkali sunyi. 4. Ruang untuk kesalahan. Salah satu konsep yang jarang dibahas orang adalah margin of safety, ruang untuk salah. Housel mengatakan bahwa hidup tidak bisa diprediksi. Krisis bisa datang, pekerjaan bisa hilang, bisnis bisa runtuh. Jadi bijak secara finansial bukan berarti yakin 100% pada satu rencana. Tapi menyiapkan ruang kalau ternyata hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan soal pesimis, tapi realistis. Dan mungkin juga tentang rendah hati di hadapan masa depan. Relevansi untuk anak muda dan dewasa yang overthinking. Kalau kamu sering overthinking soal masa depan, buku ini seperti pelukan. Karena ia tidak berkata, kamu harus kaya sebelum usia 30. Ia justru berkata, tenang, mainkan permainan jangka panjang. Kita hidup di zaman yang membuat segalanya terasa kompetisi, karier, aset, pencapaian. Media sosial mempercepat semuanya. Kita membandingkan bab 2 hidup kita dengan bab 20 hidup orang lain. Dan itu melelahkan. The Psychology of Money mengingatkan bahwa perjalanan finansial itu personal. Setiap orang punya latar belakang berbeda, trauma berbeda, pola pikir berbeda. Dua orang dengan pendapatan sama bisa memiliki keputusan finansial yang sangat berbeda karena pengalaman masa kecilnya berbeda. Jadi berhentilah membandingkan, karena uang bukan hanya angka. Ia adalah cerita hidup. Dan cerita kita tidak pernah sama. Refleksi pribadi yang dalam. Ada satu bagian buku ini yang membuatku diam lama. Tentang bagaimana orang sering mengambil resiko besar, bukan karena butuh, tapi karena ingin dihormati. Dan aku berpikir, berapa banyak keputusan hidupku yang sebenarnya bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin terlihat berhasil. Mobil, gadget, gaya hidup. Kadang kita membeli rasa aman, padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah rasa cukup. Aku juga tersentuh pada gagasan bahwa keberuntungan dan resiko memainkan peran besar dalam hidup. Kita sering menilai orang hanya dari hasil akhirnya. Padahal kita tidak pernah tahu faktor acak apa yang terjadi di belakang layar. Mungkin ada keberuntungan, mungkin ada timing, mungkin ada kesempatan yang tidak semua orang dapat. Menyadari itu membuatku lebih lembut pada diri sendiri dan lebih rendah hati pada orang lain. Karena hidup bukan garis lurus. Ia penuh variabel yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya satu, bagaimana kita bersikap. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku ini adalah kesederhanaannya. Bahasanya ringan, contohnya nyata, tidak membuat pembaca merasa bodoh. Ia seperti teman yang bercerita, bukan dosen yang menguji. Strukturnya berupa esai-esai pendek, jadi mudah dicerna, cocok dibaca pelan-pelan sebelum tidur. Namun mungkin bagi sebagian orang, buku ini terasa terlalu umum. Tidak ada panduan teknis detail, tidak ada strategi investasi spesifik. Jika kamu mencari rumus cepat kaya, buku ini bukan jawabannya. Tapi jika kamu ingin memahami dirimu sendiri dalam hubungannya dengan uang, buku ini sangat layak. Penutup, pada akhirnya The Psychology of Money bukan buku tentang uang. Ia buku tentang manusia, tentang ketakutan kita, tentang ambisi kita, tentang rasa tidak pernah cukup, tentang bagaimana kita sering mengejar angka, padahal yang kita cari sebenarnya adalah rasa aman, dan mungkin ketenangan. Malam ini sebelum tidur, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mengejar uang atau aku mengejar rasa dihargai? Apakah aku ingin kaya atau aku ingin tenang? Kadang jawabannya tidak langsung muncul, dan itu tidak apa-apa, karena hidup bukan lomba cepat sampai. Ia perjalanan panjang yang butuh napas teratur. Terima kasih sudah duduk bersama malam ini, di antara pikiran-pikiran yang sering berisik. Jika obrolan ini terasa hangat, kamu bisa membagikannya pada seseorang yang sedang cemas tentang masa depan. Dan seperti biasa, kita tidak sedang mencari jawaban sempurna. Kita hanya sedang belajar memahami diri, pelan-pelan. Selamat malam, istirahatlah dengan tenang.